Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak yang soleh-soleha, berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan Al-Islam kelas 4. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu bab kelima tentang ibadah. Yang akan kita bahas pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu sholat sunnah munfarid. Baik anak-anak yang soleh-soleha, mari kita awali pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan materi ini bisa berdampak baik kepada kalian semua. Baik, anak-anak, tujuan pembelajaran pada materi ini yang pertama adalah kalian bisa memahami atau bisa menyebutkan arti atau pengertian sholat munfarid. Kemudian yang kedua adalah kalian bisa menjelaskan macam-macam sholat munfarid. Kemudian yang terakhir, ini yang lebih penting, bahwa kalian bisa mempraktekkan kegiatan sholat sunnah munfarid. Begitu anak-anak tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Baik anak-anak yang soleh-soleha, materi kita yaitu tentang bab ke-5 berkaitan dengan ibadah. Ada 5 materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah sholat sunnah munfarid, yang kedua itu sholat sunnah rawatib, yang ketiga itu adalah sholat sunnah duha, yang keempat sholat tahiyatul masjid, dan yang kelima sholat safar. Tapi pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mendalami tentang sholat sunnah munfarid dan sholat sunnah rawatib. Begitu anak-anak, sampai di sini paham ya? Baik, Pak J minta selama pembelajaran kita pada kesempatan kali ini kalian dengarkan dengan baik, fokus mendengarkan sehingga kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kalian praktekkan dimanapun kalian berada. Materi yang pertama yaitu sholat sunnah munfarid. Apa itu sholat sunnah munfarid? Dengarkan baik-baik. Sholat sunnah munfarid adalah sholat sunnah yang dilaksanakan sendiri atau tidak berjamaah. Ya, ini pengertian dari sholat sunnah munfarid. Sholat sunnah yang dilaksanakan sendirian atau tidak. Kemudian macam-macam sholat munfarid. Pertama, sholat sunnah rawatib. Yang kedua, sholat sunnah duha. Yang ketiga, sholat tahiyatul masjid. Yang keempat adalah sholat safar. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah 2, yaitu sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah duha. Baik anak-anak, yang selanjutnya adalah keutamaan sholat munfarid. Sholat munfarid keutamaannya yang pertama adalah sebagai penyempurna sholat wajib, ya. Yang kedua, orang yang rajin sholat sunnah akan dibangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan sunnah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, amalan yang paling disukai oleh Allah adalah yang istiqomah dilakukan. Begitu anak-anak. Jadi harapannya ketika kalian sudah paham apa itu sholat munfarid, artinya apa, macam-macamnya apa, sehingga kalian bisa mempraktekannya di rumah kalian masing-masing atau di tempat ibadah. Baik,
Kemudian yang kedua, sholat sunnah rawatib. Apa itu sholat sunnah rawatib? Perhatikan baik-baik ya. Kalau tadi sholat sunnah munfarid, artinya sholat sunnah yang dikerjakan sendiri. Kemudian macamnya yang pertama adalah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dilaksanakan atau yang pelaksanaannya mengiringi sholat fardu 5 waktu. Kemudian jenis sholat sunnah rawatib itu ada 2 ya. Yang pertama rawatib qobliyah, artinya sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sebelum sholat fardu. Misalnya seperti ini. Jadi setelah azan, kemudian biasanya kalau kalian perhatikan datang ke masjid lebih dulu, biasanya ada jamaah yang melakukan sholat sunnah qobliyah, artinya sholat sunnah sebelum dilaksanakan sholat fardu. Kemudian yang kedua, sholat sunnah rawatib ba'diyah, artinya sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sesudah sholat fardu. Begitu anak-anak arti dan jenis sholat sunnah rawatib. Kalian harus pahami bahwa sholat sunnah rawatib sholat sunnah yang pelaksanaannya mengiringi sholat fardu 5 waktu. Nah, sholat sunnah rawatib itu ada 2, ada qobliyah, ada ba'diyah. Qobliyah itu sebelum sholat fardu. Ba'diyah itu sesudah sholat fardu. Sampai di sini anak-anak, mudah-mudahan kalian paham terkait dengan penjelasan yang Pak J sudah sampaikan. Kemudian hukum sholat sunnah rawatib. Nah, dengarkan baik-baik penjelasan dari Pak J. Yang pertama, sholat sunnah rawatib hukumnya yaitu muakkad. Apa artinya muakkad? Yaitu sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan, ya, karena selalu dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu anak-anak, itu hukum yang pertama, yaitu sholat sunnah rawatib muakkad, artinya sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Kemudian contoh sholat sunnah rawatib muakkad yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Perhatikan, 2 rakaat sebelum subuh, ya. Jadi setelah azan subuh dilakukan sholat sunnah rawatib muakkad, itu yang dianjurkan. Yang kedua, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur. Ketiga, 2 rakaat setelah zuhur. Keempat, 2 rakaat setelah maghrib. Dan yang terakhir, yang kelima, 2 rakaat setelah isya. Itu jenis-jenis atau contoh dari sholat sunnah rawatib muakkad, artinya yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan karena Rasul sering melakukan sholat sunnah rawatib muakkad tersebut. Ya, begitu anak-anak penjelasan hukum sholat sunnah rawatib. Itu yang pertama yang Pak J jelaskan, sholat sunnah rawatib muakkad. Kemudian yang kedua adalah sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Kalau tadi muakkad, sekarang ghairu muakkad. Artinya apa? Sholat sunnah yang kurang dianjurkan untuk dilaksanakan karena Rasul tidak selalu melaksanakannya, ya. Nih tadi sholat sunnah rawatib muakkad, sekarang yang kedua ghairu muakkad, artinya sholat sunnah yang kurang dianjurkan untuk dilaksanakan. Karena apa? Karena Rasul tidak selalu melaksanakan. Begitu anak-anak, itu hukum sholat sunnah rawatib yang kedua. Kemudian contohnya apa saja? Perhatikan baik-baik. Contoh sholat sunnah rawatib ghairu muakkad, artinya yang kurang dianjurkan. Yang pertama, 4 rakaat sebelum asar. Itu ya.
Yang kedua 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Dan yang ketiga 4 rakaat setelah sholat isya. Itu contohnya sholat sunnah rawatib muakkad. Baik anak-anak, sampai di sini semoga kalian paham terkait dengan apa yang Pak J sampaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah macam-macam sholat sunnah rawatib. Ya, yang pertama sholat sunnah fajar, artinya sama dengan qobliyah subuh, dikerjakan 2 rakaat. Ya, jadi sholat sunnah fajar sama dengan qobliyah subuh, yaitu sholat sunnah rawatib muakkad yang dianjurkan karena Rasul sering melakukan sholat tersebut. Kemudian yang kedua, sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat zuhur. Biasanya sebelumnya 2 rakaat, setelah sholat zuhur 2. Yang ketiga, sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Ya, itu macam-macam sholat sunnah rawatib. Kemudian yang keempat, sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat maghrib. Biasanya 2 rakaat sebelum maghrib dan sesudah sholat maghrib 2 rakaat. Dan yang terakhir, yang kelima, sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat isya. Biasanya dikerjakan ada yang 2 dan ada yang 4. Tapi tadi kembali kepada konsep yang awal. Sholat sunnah rawatib itu yang ada yang muakkad, artinya yang selalu dikerjakan Rasul. Ada yang ghairu muakkad, artinya yang kurang dianjurkan untuk dilaksanakan. Baik, sampai di sini anak-anak, semoga kalian paham apa yang Pak J sampaikan. Anak-anak yang soleh-solehah, setelah pembelajaran ini mudah-mudahan kalian bisa memahami teorinya sehingga itu menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Kemudian setelah pembelajaran ini yang harus kalian lakukan, yang pertama adalah membuat catatan pelaksanaan sholat sunnah. Ya, sholat sunnah rawatib boleh, sholat sunnah duha boleh, tahajud boleh, yang dilakukan selama 1 minggu. Pak J nyoba nih kalian ya. Jadi setelah sholat maghrib, sholat qobliyah maghrib 2 rakaat, diisikan di buku monitoring ya, halaman 47. Nanti di sana kolomnya banyak, ada amalan-amalan sunnah, begitu ya. Itu tugas yang pertama. Kemudian dikumpulkan nggak Pak J? Ini menjadi bekal praktek kalian untuk membiasakan sholat sunnah munfarid. Begitu. Kemudian yang kedua, tugas kalian adalah mengerjakan buku paket Al-Islam halaman 61 sampai 62. Kemudian ini tidak dikumpulkan ya, Pak J minta kalian kerjakan, kemudian nanti dibahas ketika pertemuan tatap muka terbatas pembelajaran Al-Islam. Begitu anak-anak untuk tugas kalian pada pembelajaran pada kesempatan. Anak-anak yang soleh-solehah, kemudian terakhir dari Pak J, jagalah sholatmu, karena ketika kamu kehilangannya, kamu akan kehilangan yang lain. Artinya apa? Kalau kalian hari ini sangat mudah untuk meninggalkan sholat, suatu saat nanti kalian akan kehilangan semua. Kehilangan rezeki, kehilangan yang kalian inginkan dan lain sebagainya. Pak J pernah dinasehati oleh guru ngaji Pak J ketika Pak J kecil, sampai sekarang Pak J masih ingat. Jadi sesibuk-sibuknya kalian, bandel-bandelnya kalian, satu yang sering diingatkan, jangan pernah meninggalkan sholat, karena sholat itu adalah tiangnya agama kita, agama Islam. Nah, makanya dari itu
mumpung kita masih kelas 4, mumpung kalian masih kelas 4, biasakan untuk selalu taat dan melaksanakan sholat, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Anak-anak yang soleh-soleha, demikian yang bisa Pak C sampaikan pada pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga kalian bisa mempraktekkan materi-materi ini dengan baik sehingga itu menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri pelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak J mohon maaf kalau dalam pembelajaran Pak J belum maksimal. Mudah-mudahan sekali lagi Pak J doakan kalian menjadi anak yang soleh-solehah semuanya. Billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.